warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina rasulillah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatsa ala tamassuk tengah-tengah bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih nawayna kama nawa salafun salih. Qala al-muallifu sahibul burdah al-imam Muhammad al-Busiri wa syarihuha al-Syekh an-Nawawi al-Bantani rahimahumallahu ta'ala wa adamanallahu man naf'a bihi wa bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi sairi salihin fid dharaini amin. Qala an-nazim wa ayati sanata syaba adawatuhu fil azuri duhumi bi'abi aridin سيلا من اليم أو سيلا من دعني ووصفي آيات له أخلاق والشيم يا سلامي ردت بلاغاتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الهرم لها معان جلبار في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تصى
ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عينه فقلت له لقد ظفرت بحبل الله إن تتلها خيفة من حر نار لظى قال ظى من وردها الشميم كأنها الحوض timur sini jauh kalhumam wa kasirati mizani ma'dalatan falqisu min ghairiha finna yaqumi la ta'jaban li din ra yunkiruha tajahulan wa huwa ainul hadhikil fahimi qattung طعم الماء من سقمي مولاي صل قال وأحيت السنة الشهباء دعوته dan menghidupkan kepada tahun asyahba yang kering dakwatuhu apa doanya dakwatun itu doa ya dan fa'il muakhar aslinya wa ahyati dakwatuhu wa ahyat dakwatuhu as-sanata syahba hatta sehingga hakat bercerita ghurratan kepada titik fil aqsurid duhumi di dalam masa-masa yang duhum gelap hitam bi'aridin jada au khiltal bitaha biha dengan awan arid dengan awan jada yang dermawan au khiltal bitaha biha atau engkau mengira lembah dengannya baik saibam biha ini kembali ke apa ini biha bidda'wa ya dengan doanya Nabi saibam minal yammi basah dengan aliran air dari samudra dari lautan ausailan atau kebanjiran minal arimi dari arim di sini ya kawan yang dimaksud adalah wadi yang dibendung ya wadi yang dibendung yang dikasih pinggir-pinggirnya bangunan atau ya bangunan ya bendungan lah kalau di Indonesia bendungan minal arimi dari bendung. Atau ini nama sebuah wadi ya namanya arim minal arimi dari wadi arim begitu ya tapi ini kemungkinan besar adalah yang dimaksud adalah al-wadi al-mamsuk bisat wadi yang dibendung al-mamsud bisaddi yang ditahan dengan
bangunan-bangunan di pinggirnya. Yani yang dibendung maksudnya. Taib. Ya ikhwan, Rasulullah SAW itu diakui kehebatannya bisa mendatangkan hujan, begitu. Bukan hanya ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, tapi oh iya, saya kok gak pernah ngelihat para lora ini, Ahmad, Zain dan lain sebagainya. Mana ini? Ya Latif, ayo, ya Latif. Ya Latif, oh ya Latif, ya Latif, Allah Latif. Ayo. Ahmad, Zain, siapa lagi? Abdullah. Wujud? Mana Ahmad? Ya Abdullah. Ayo Abdullah ikut Abdul Latif cari Al-Alwar, Al-Gawagis. Jadi Rasulullah SAW itu diakui bisa mendatangkan hujan ketika paceklik. Bukan hanya ketika beliau sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Tapi ketika masih belum diutus sebagai Nabi dan Rasul, pernah di Mekah itu terjadi paceklik lama. Lalu Sayyidina Abu Talib, paman Nabi, lalu minta tolong ke Rasulullah. So, pamannya beliau yang notabene waktu itu masih belum beriman, dan orang-orang Mekah tidak agama mereka ya masih agama jahiliyah itu. Sudah mengakui bahwa Rasulullah punya keistimewaan bisa mendatangkan hujan, doanya mustajab. Sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, sampai ketika itu kemudian turunlah hujan, dan Abu Talib itu ya ikhwan, paman Nabi SAW, ya ketika itu belum masuk Islam. Dan bahkan ya Abu Talib menurut jumhur ulama sampai wafat tidak masuk Islam. Tapi menurut beberapa muhakkikun, beliau itu pada akhirnya masuk Islam. Ala kulli hal, sampai beliau itu menggubah sebuah syair, yang mana syairnya itu ya kawan terkenal ya. Wa abyadha yustasqal ghamam biwajhihi timalul yatama ismatun lil aramili, dan terusnya itu ya kawan. Wa abyadha, dan orang yang putih ini, yakni Rasulullah Muhammad, ini syairnya sudah kita baca di syarahnya Diba. Kalau enggak keliru, coba dicek lagi di sana. Atau kalau enggak ada di sana, di Mafahim ada. Wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi, dan sosok yang putih, yakni Rasulullah, yustasqal ghamam, diminta air, diminta untuk memberikan air, mengucurkan air. Al-ghamam, apa? Awan. Biwajhihi, dengan keberkahan wajahnya. Timalul yatama, yang mana dia adalah tempat bergantungnya orang-orang yatim. Ismatun lil aramili, dan dia adalah ismah, penyelamat, pengayom bagi janda-janda. Ini maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Mekah terjadi paceklik panjang, dan orang-orang Mekah minta tolong sama Rasulullah Muhammad agar menurunkan apa? Hujan. Lalu beliau bersyair kayak gini. Ini hujan gara-gara si putih, yakni Rasulullah Muhammad, yang mana dia itu timalul yatama ismatul lil aramili. Poin yang ingin saya sampaikan, Cong, kalimat timalul yatama ismatun lil aramili terucap dari mulut Abu Talib, yang mana dia itu waktu itu masih belum masuk Islam. Sudah mengakui bahwa Rasulullah itu timalul yatama ismatul lil aramili wa abyadha yustasqal ghamam biwajhihi. Hujan ini turun gara-gara keberkahan ini, orang yang putih bernama Muhammad ini. Nah, artinya orang-orang kafir itu sudah mengakui bahwa Rasulullah Muhammad mustajabud doa. Kalau minta hujan seketika itu langsung diturunkan hujan oleh Allah.
semenjak mereka belum masuk Islam. Dan bahkan saya sering menerangkan kepada kalian, orang-orang kafir pun itu sebetulnya sangat mengakui akan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana ada orang yang berludah di hadapan Rasulullah, lalu dia itu perjalanan ke Mekah takut. Perjalanan ke Mekah, dia akan ke Madinah, ngelobi Rasulullah untuk memaafkan kekeliruan orang kafir Mekah yang sudah ingkar janji. Dalam Sulhul Hudaybiyah mereka berjanji untuk tidak berperang, untuk genjatan senjata, tidak ada pertempuran. Lalu tiba-tiba mereka itu berkhianat dengan menyerang halifnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka merasa bersalah, datang ke Madinah untuk minta maaf kepada Rasulullah, enggak diterima maafnya, permintaan maafnya mereka. Lalu ada yang berludah itu. Ya. Yang berludah ini pulang ke Mekah, dia merasa khawatir. Jangan-jangan saya ini kembali ke Mekah tidak selamat nanti. Baik, tidak selamat. Kenapa? Karena saya kurang ajar di hadapan Muhammad dan Muhammad berdoakan jelek kepada saya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad berdoa jelek kepada orang tersebut, dia yakin doa itu mustajab. Padahal dia dalam keadaan apa? Kafir masih. Subhanallah. Sampai kalian sudah tahu ceritanya, ketika bermalam di padang pasir, maka orang yang didoakan jelek sama Rasulullah Muhammad ini, ya kan, kalau tidur di tengah padang pasir, maka dia ini berada di tengah-tengah. Kanjeng yang suruh ning pinggir. Apa? Takut ada binatang buas sehingga dia selamat gitu. Karena dia tahu bahwa dia itu sudah didoakan Rasulullah Muhammad, nanti bisa jadi ancamannya lewat binatang buas. Maka ketika dia itu tidur, karena perjalanan Mekah Madinah itu ya kawan 15 hari kalau menggunakan kaki, jadi memerlukan bermalam di tengah jalan, mun nginep di tengah padang pasir. Orang yang merasa dia didoakan jelek oleh Rasulullah ini ya kawan di tengah-tengah temannya. Lalu temannya bercerita, pada suatu malam ketika kami itu tidur, si fulan yang didoakan jelek oleh Muhammad ini berada di tengah-tengah. Tahu-tahu datang macan. Ya ketakuan kepi. Akhirnya kami pun pura-pura tidur sekalian. Padahal kami ya bangun itu. Ya datang macan. Tapi apa boleh buat? Kalau misalnya saya bangun, kita bangun, tambah diburu sama macan. Akhirnya diam. Rombongan ini diam. Apa yang terjadi? Ini orang yang didoakan jelek sama Rasulullah di tengah. Lalu yang di pinggir itu ya kuat cilet. Sokona cilet. Oh benih ya. Setong nah benih ya. Setong nah oleh bukan ini. Semua yang di pinggir itu jilatin. Lalu akhirnya dia pergi ke tengah. Yang tengah baru dimakan. Ria. Ini yang saya cari. Sampai segitunya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mati gara-gara dimakan macan itu ya. Ya, hebatnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai wa ahsaba, yakni membasahi du'auhu. Apa doanya Rasulullah bisukya, dengan dituruni air as-sanata al-jadzbah, mestinya bukan al-jadziyah. Al-jadzbah, tahun yang kering. Kurangi titiknya itu, ini al-jadziyah itu. Allati la khaira minha, yang tidak ada kebaikan darinya, minan nabati wal matar, dari pohon-pohon dan hujan. Hatta syabahat, sehingga menyerupai tilkas sanatu, tahun itu, ahsanas sinin, kepada paling bagusnya tahun, fil azminati sud, di waktu-waktu hitam, li syiddati
khudratiz zuru' fiha bisababi sahabin katsura mataruh, karena sangatnya hijaunya tanaman-tanaman di dalam tahun tersebut dengan sebab sahabin awan katsura mataruhu, yang banyak hujannya. Yani karena dari saking lebatnya hujan, seringnya turun hujan. Wa dhananta, dan engkau mengira ayuhal mukhatab, wahai si mukhatab, wahai yang diomongin, masayilal ma, tempat-tempat mengalirnya air, fiha di dalamnya, ma'un jarin fil bahri, seperti air yang mengalir minal bahri, dari lautan, dari samudra, au sailun, atau sailun air yang apa, benda cair yang mengalir, minal wadi, atau mengalir dari wadi, begitu ya, atau mengalir sail, atau mengalir dari wadi, al mamsuk, yang ditahan, bisaddi, dengan tanggul-tanggul, dengan tanggul-tanggul. Ya, ini kalau di Indonesia bendungan, air yang mengalir dari bendungan. Qauluhu ad-duhumi bidhammatain, dengan dua dhammah, ad-duhumi. Jam'u adham. Qauluhu bi'aridin muta'alliqun bi ahyad au bihaqat. Qauluhu au khilta fa'au bimu'ayyanil wa'i. Ini apa bimu'ayyanil wa'i? Bimakna mungkin ya. Hah? Punya kalian apa? Bimu'ayyan. Mungkin bimakna ini, bimakna wawi. Au itu dengan makna waw, au bimakna ila. Ini betul. Ya, bimakna wawi au bimakna ila. Ya, berarti betul ini di depan bimakna. Tapi ada ini ya Wais, ternyata saya lihat di mana ya, yang kitab korasannya ada ini. Nah, kamu kurang detail nyarinya. Di mana saya lihat ya? Ini ternyata banyak salahnya, Cong. Ila qawlihi biha fi mahalli nasbin saddad masaddal maf'ul. Saddad masaddal maf'ul. Kemana saya ini kok ada walimah dina 6.30. Oh, masih jauh. Walimah Muhammad Hasan Purnama, Muhammad Hasan, walimah Muhammad Hasan. Alumni sini Purnama ada namanya Muhammad Hasan. Bukan. Tapi ada Muhammad Hasan. Oh, enggak. Ini betul orang Purnama. Tetangkeun kamu. Bukan, jauh. Nyaman Muhammad Hasan, Jong. Ini ngundang hadrah, Jong. Ya, betul. Walimah Arif Pejaten. Masya Allah, akhirnya. Bimakna wawi, jadi au khilta wa khiltah ya. Au bimakna ila, atau dengan makna ila khilta, sampai engkau menyangka. Khilta itu khala, kan menyangka ya, mengira. Qauluhu biha sayban fi mahalli nasbin saddat masaddal maf'ul tsani.
menempati tempat maf'ul yang kedua. Qauluhu al-arimi bi fathil ain wa kasir ra. Al-arimi wa huwa fil asli, dia menurut asal al-ismun lima yam masaka yamsaku apa yamsiku, yamsak ya. Coba ya walad khutul qamus, masaka yamsaku wa yamsiku. Yaitu hal banat. Nah, ini pegang kamus kamu ya. Yamsiku. Lima yamsikul ma'a, nama untuk apa yang bisa menahan air, min bina'in dari bangunan, wa ghairihi atau selainnya ya. Tanggul tanggul ya, maksudnya adalah bendungan. Bendungan. Al-faslus sadisu, pasal yang keenam. Da'ni wa wasfiya ayatin zuhura naril qira laylan ala alami. Pasal yang keenam, fi syarafil Qur'an, tentang kemuliaan Al-Qur'an, wa madhihi, dan pujian atas Al-Qur'an, untuk Al-Qur'an. Da'ni, tinggalkan aku wahai yang menghinaku, yang mencelaku, wa wasfiya, dan pensifatan aku, ayatin, kepada ayat-ayat lahu, baginya, zaharat, bagi Rasulullah, zaharat, nampak, zuhura naril qira, seperti tampaknya api al-qira, orang-orang yang menjamu tamu, atau al-qira jamuan kepada tamu, lailan, di malam hari, ala alami, di atas tempat yang tinggi. Alam, yakni tempat yang tinggi. Makanya bendera itu disebut bendera, kenapa? Karena namanya bendera ditaruh di atas tempat yang tinggi. Nggak ada bendera itu ya yoncuk masuk ke dalam somor, nggak ada. Upacara bendera akan dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh paskibraka yang akan dimasukkan ke dalam sumur. Tidak ada itu, pasti yang cukup atas ya. Maka disebut alam, bendera. Karena dia posisinya pasti di tempat yang tinggi. Ya ikhwan, ayat Al-Quran ini luar biasa ya. Ya meskipun para ulama itu berbeda pendapat mengenai apakah Al-Quran itu mengandung ilmu pengetahuan atau tidak. Ya. Jadi ulama berbeda pendapat, halil Quran mengandung ilmu pengetahuan atau tidak. Ada ulama mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu segala ilmu pengetahuan ada. Pengetahuan qadiman atau hadisan. Ya, pengetahuan klasik ataupun kontemporer. Ilmu tentang komputerisasi, ilmu tentang AI dan lain sebagainya, ilmu tentang digitalisasi, ilmu tentang apa lagi dan lain sebagainya. Pokoknya menurut sebagian ulama itu ada di dalam Al-Quran, namun kita tidak bisa menggalinya. Ya, kita, kemampuan otak kita tidak bisa nyampe ke sana. Wa illa, kalau kita diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk memahami ayat Al-Quran dengan sempurna, semua pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran. Ada yang pro begini, ada yang menyatakan oh tidak, Al-Quran itu bukan kitab pengetahuan, kitab ilmu pengetahuan. Lah, karena ilmu pengetahuan itu senantiasa berkembang. Kalau Al-Quran itu kitab ilmu pengetahuan, maka bisa jadi Al-Quran terbantahkan, ya, Al-Quran terbantahkan di masa yang akan datang. Sebab yang namanya ilmu pengetahuan senantiasa berkembang, penemuan yang saat ini dianggap ilmiah bisa jadi tahun 2030 sudah dianggap tidak ilmiah lagi. Dulu dikatakan bahwa sinar matahari itu mengandung vitamin apa? Mengandung vitamin apa?
D ya. C apa D? D, daddy ya. C, celok. Baik. Mengandung vitamin C dulu katanya. Tapi sekarang terbantahkan itu enggak. Kalau sinar mataharinya tidak mengandung vitamin C, tapi dia bisa merangsang pertumbuhan vitamin C di badan kita, di tubuh kita. Nah, coba ini kalau ilmu pengetahuan katanya para ulama, ya senantiasa berkembang. Dulu dikatakan bahwa bumi itu datar. Lalu kemudian terbuktilah bahwa bumi ternyata tidak datar, tapi apa? Bulat. Ya meskipun bumi datar apa bulat ini masih ya polemik ya kawan. Ya kalau kita di kelas beri globo, mari bumi dan di mesin ngetela. Ya, itu kan pertanyaan juga. Dulu ketika saya masih belum pernah naik pesawat, masih aliyah kelas 2, kelas 3 saya sudah pernah naik pesawat ya kawan ke Jakarta. Saya mengharapkan mun satya ngatelang kok bumi ruang ria bundar apa loros, ngatela saya ini karena saya sudah akan naik pesawat. Ternyata enggak juga, naik pesawat nggak pas begini atau ketutupan dengan awan. Baik. Jadi apakah kita dibohongi? Ini kan masih polemik ini, dibohongi oleh mereka pas ngocak bumi kayak gini, itu masih polemik. Ya, sebab dalam Al-Qur'an itu kan jelas wabasatnal arda bisata. Jadi kami hamparkan. Kalau masa kayak gini hampar. Ya, bumi itu kami hamparkan katanya di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, sehingga di media sosial itu kan ada sekarang komunitas bumi datar, ada kan? Yang tidak percaya bumi itu bulat, sampai sekarang ada. Dan para pemikir ya kawan, doktor, profesor. Saya itu dimasukkan ke grup WA pakai bahasa Inggris, yang terjemahannya itu ya kelompok bumi datar. Atau karena dia pernah ngedengar YouTube ini, saya pernah mempertanyakan bahwa bumi itu bulat, lalu kemudian saya dimasukkan ke grup, entah dari mana, wallahu a'lam. Walhasil saya pernah dimasukkan ke grup WA komunitas bumi datar ya kawan. Kamu dalilnya bahwa bumi itu bulat, apa dalilnya? Kan glober lah, glober saya bayar yang kaper. Ya. Ditambah lagi sekarang ya kawan, ada penemuan-penemuan, ada realita yang mengerikan. Ya, ternyata shootingan astronot yang katanya nyampe ke bulan dan melihat di bulan bahwa bumi itu bulat. Tapi ternyata foto-foto dan shootingan film-film itu semuanya palsu. Kan begitu sekarang ditemukan. Orang yang pakai baju astronot foto di di bulan, ternyata enggak. Ternyata di sebuah pulau di Amerika begitu ditemukan. Persis tempatnya seperti itu. Kita ditemukan begitu. Ini lagi. Jangan curiga kita ini. Ala kulli hal kita tidak pernah melihat mata begini pas bumi nggak ria, tidak pernah. Kamu percaya ya alhamdulillah, nggak percaya ya nggak masalah. Tidak menjadikan kamu itu menjadi orang kafir. Orang Wahabi sampai sekarang itu nggak percaya yang namanya bumi bulat, nggak percaya orang Wahabi. Ya, mereka sangat tidak percaya. Taib keluarga Al-Ghimariyun, terutama Ahmad bin Siddiq Al-Ghimari, nggak percaya bumi itu bulat. Sampai beliau itu ya kawan bikin risalah, bikin karya untuk membantah bahwa bumi itu bulat. Silakan baca itu karyanya. Saya punya di rumah karya beliau Ahmad bin Siddiq Al-Ghimari membantah pernyataan bahwa bumi itu bulat. Allahumma shalli ala Muhammad.
Bumi bulat lalu berputar begini katanya ya. Berputar begini. Pertanyaannya, kalau ini bulat berputar begini ya kawan, ini kan bumi berputar begini. Kalau kemudian ada helikopter, ini kan bumi, ini, oke, berjalan gini, ada helikopter terbang gini atau pesawat terbang begini. Nah ini kan nyabe kan mestinya di tempat yang lain. Ini kan, ini jalan bumi. Pada helikopter terbang ke sana, nyabe kan sudah kepong baru deki. Karena ini jalan gini kan, mana nyaba lah bakun yang koncer. Ini sesuatu yang perlu kita kaji ulang ya kan. Bener manja, jalan janda ya. Itu dulu saya kelas 1 aliyah udah punya pemikiran nakal seperti itu ya. Kalau kamu nakalnya begini, cong fadhal. Nakalnya seperti itu, fadhal. Nakallah buruh. Ya nakal apa itu Cang? Bangaci lah, nakal kayak gitu. Nakal pemikiran seperti itu nakal yang diapresiasi oleh Abu Yazid Ahmad. Ya, beliau sangat mengapresiasi kenakalan kita jika seperti itu. Dulu di Mekah untuk mengisi waktu kosong, kalau Abuya lagi safar, Abuya kemudian minta tolong kepada guru geografi terbaik se-Mekah. Sampai dapat penghargaan dari raja, guru geografi ya kawan, dari Mekah, namanya Ustadz Mahmud Iskandarani. Ustadz Mahmud Iskandarani ngajar kita tentang geografi, bahwa bumi itu bulat ya kawan. Lalu kita tanyakan, mana bumi bulat? Wah ini di depan datar begini. Wah laut itu kan kematase bakun datar. Akhirnya dia nggak mau ngajar kita ya, Syed Ahmad, lah saya nggak mau ngajar santri-santrinya kamu. Kenapa? Kulluhum majanin, semua gila semuanya. Ya tukang bejanya itu Al Fakir dengan Ustadz Syarif Riau itu. Lah lihat. Ya, kalau kamu seperti itu nakalnya fadhal. Ya nakal. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.